Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke pertemuan yang terakhir, yaitu hari ini pertemuan ke-8, yaitu tentang pengujian hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu ada dari kata hipo dan tesis. Hipo itu artinya di bawah atau sementara, tesis atau tesa itu kebenaran atau teori. Jadi yang dimaksud dengan hipotesis adalah kebenaran sementara atau pernyataan sementara. Mengapa disebut sementara? Karena ini harus dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya dengan kita melakukan penelitian atau eksperimen. Kemudian kita akan tahu apakah hipotesis kita ini benar atau tidak. Fungsinya hipotesis itu yang pertama, menguji kebenaran, menemukan teori baru atau menggagalkan teori yang lama, kemudian memberi gagasan yang baru atau dan menambah pengetahuan bagi si peneliti atau apa yang akan dipelajari. Ini adalah konsep letak dari hipotesis itu di mana. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita sebelum melakukan penelitian kita punya masalah, kemudian didukung oleh teori tinjauan pustaka, kita rumuskan hipotesis, kita uji hipotesis tersebut melalui penelitian, menguji dengan eksperimen dengan variabel beberapa data, kemudian kita lakukan uji, dan yang terakhir kita tarik kesimpulan dari hasil uji hipotesis tadi. Ada dua tipe hipotesis yang kita kenal, yaitu hipotesis 0 atau H0, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua variabel atau lebih. Dan biasanya hipotesis 0 ini adalah hipotesis yang ingin kita tolak. Kebalikannya disebut hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan dua variabel atau lebih, atau perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Nah, hipotesis ini adalah hipotesis yang ingin kita capai atau yang ingin kita terima. Jadi bertolak belakang dengan hipotesis 0. Nah, ini yang barusan saya jelaskan. Nah, hipotesis sederhana ini ya. Kemudian ada hipotesis majemuk. Hipotesis majemuk itu dibagi lagi, dinyatakan dalam interval tertentu itu. Kalau hipotesis sederhana itu hipotesisnya pada nilai tertentu sudah pasti. Ini sama dengan ini tidak sama dengan ini, tidak sama dengan ini. Kalau yang hipotesis majemuk itu nilainya itu dalam kisaran tertentu atau interval tertentu. Bisa satu arah, bisa dua arah. Untuk yang satu arah, ingat ini adalah kunci. Yang satu arah itu melibatkan ini, lebih dari atau kurang dari. Lebih dari atau sama dengan, atau lebih dari saja, kurang dari atau sama dengan, atau kurang dari saja. Ini hipotesis satu arah. Tetapi ingat, kalau dua arah mesti melibatkan ini, sama dengan dan tidak sama dengan. Ini yang harus kalian ingat. Ini kuncinya. Dua arah berarti sama dengan atau tidak sama dengan. Satu arah lebih dari atau kurang dari. Nah, ini kesimpulan atau kunci bahwa untuk sampel yang lebih besar dari 30 kita pakai Z, untuk yang kurang dari 30 kita pakai uji T. Kalau Z pakai tabel Z, T pakai tabel T. Nah, ini hipotesis alternatifnya. Nah, ini wilayah kritisnya. Nah, kembali ke wilayah kritis. Kalau ini contoh satu arah. Ini contohnya kita menguji Z satu arah lebih dari. Ini daerah sebelah kanan. Di sini daerah kritis. Titik kritis Z atau T. Nah, ini contoh yang dua arah. Ini satu arah, satu aja yang diuji. Kalau dua arah di sini ada dua. Sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kiri negatif, sebelah kanannya yang positif. Nah, daerah kritis ini yang paling untuk Z, ini yang harus kalian ingat. Kalau kita menguji 5%, 0,05, maka Z-nya 1,65 yang kita patokan. Kalau 1%, 2,33. 2,5% atau alfa per 2 biasanya 1,96. Kalau 0,05%, nilai Z-nya 2,575. Nanti kita praktekkan contoh di pembahasan soal. Nah, untuk T
Untuk T kita kemarin pakai derajat bebas. Untuk satu populasi atau satu nilai tengah, derajat bebasnya tinggal N-1. Tetapi kalau dua populasi atau dua nilai tengah yang kita bandingkan ada dua sampel, maka cara derajat bebasnya adalah N1 plus N2 kita jumlah, kurangi aja langsung 2. Jadi sampel 1, sampel 2 berapa? Dikurangi langsung 2 untuk menentukan derajat bebas dari nilai T tabel. Ini langkah-langkah dalam menguji hipotesis. Ada 7. Yang pertama kita buat hipotesisnya dulu, H0 dan alternatifnya. Kemudian pengujiannya berapa? Ini biasanya bisa alfanya duluan atau hipotesisnya duluan, terserah, enggak masalah. Kita tetapkan alfa pengujian, kemudian kita lakukan berarti uji statistiknya pakai apa? Pakai Z atau pakai T? Tadi sudah saya jelaskan apa syaratnya. Kemudian kita tentukan daerah kritis sambil kita gambar grafiknya untuk mempermudah kita. Yang kelima kita hitung, kemudian kita buat keputusan dan menarik kesimpulan. Nah, ini sama dengan yang barusan saya jelaskan. Nah, uji satu sisi kanan contohnya. Nah, ini kalau kita menguji di sini satu sisi kanan ini daerah kritis ya. Garis ini daerah kritis. Sebelah kanannya yang akan kita uji H1, maka di sini adalah daerah H1. Penerimaan H1. Kebalikannya daerah ini adalah daerah penolakan H0. Daerah ini. Tetapi daerah yang sebelah kirinya ini, arah panah ini kalau di sini tadi menerima H1, maka kebalikannya di sini menolak H1. Kalau di sini tadi menolak H0, maka di sini adalah menerima H0, gitu aja. Udah kan? Mereka langsung antara H1 dan H0 ini selalu bertolak belakang. Nah, kalau di sisi kiri ini daerah kritisnya di negatif ini yang sebagai H1 menerima H1, maka di sini juga daerah menolak H0. Maka di sini menolak H1, di sini daerah menerima H0 yang panah ke kanan. Uji satu sisi yang kiri yang kita uji. Oke. Satu sisi itu melibatkan lebih dari dan kurang dari. Nanti kalau dua sisi itu melibatkan sama dengan dan tidak sama dengan. Ini ada contoh. Uji satu sisi kanan. Diambil sampel random dari 35 kotak sereal yang rata-rata beratnya 372,5 gram. Rata-rata berat satu kotak sereal. Kemudian simpangan baku atau standar deviasinya 15 gram. Lakukan uji pada alfa. Nah, ini alfanya sudah ditentukan. Alfa 0,05. Alfa 0,05 tadi berarti 5%. Tadi Z-nya berapa? 1,65. Ini yang harus kalian saya buka lagi. Z-nya berapa ini? 1,65. Alfa 0,05 atau 5%. Oke. Nah ini pertanyaannya, apakah, nah ini suruh menguji, apakah rata-rata sereal ini satu kotak ini betul lebih dari 368 gram. Nah ini berarti sebagai apa? Sebagai hipotesis alternatif H1. Langsung kita buat H1-nya. Berarti rata-ratanya lebih dari 368. Maka H0-nya ya kebalikannya, berarti kurang dari 368. Kurang dari atau sama dengan 368. Nah sekarang kita lakukan uji. Mana yang diterima? Apakah H1? Apakah H0? Kita lakukan uji. Nah tadi ini hipotesisnya. Kemudian alfanya 0,05. Maaf ya ini 0,05 ya. N-nya 35. Nilai kritisnya 1,65. Kita buat grafiknya. Uji sisi kanan lebih dari, maka di sini daerah kritisnya. Daerah kritisnya tadi Z 0,05 1,65. Sebelah kanan ini adalah daerah H1. Karena ini lebih dari 36. Ini H1. Daerah H1 atau daerah menolak H0. Sebelah kirinya ini yang saya sorot ini daerah menolak H1 atau menerima H0.
Kemudian kita lakukan uji statistiknya, kita hitung rumusnya ini. Nah, ketemu 1,77. 1,77 ini dari mana? Catat ya. X-nya tadi berapa? 372,5 dikurangi rata-ratanya. Rata-ratanya 368 mu0 tadi. Ya, X-nya tadi 372,5 min mu0-nya 368. Dibagi ini, tonnya ini standar deviasinya 15. Dibagi akar N. Akar 35. Ketemu 1,77. Nah ini yang penting. Nah sekarang 1,77 itu letaknya di mana? 1,77 letaknya di sini. Kita lihat di daerah ini. Kita lihat ke daerah. Kalau 1,65 ini daerah kritisnya ini, maka 1,7 adalah letaknya di sini. Kan lebih dari 1,65 toh? Lebih dari sini. Berarti di sini daerahnya siapa? Daerah tadi ini adalah daerahnya H1 diterima atau H0 diterima. Maka kesimpulannya adalah H1 diterima. H1 diterima apa tadi? Kita kembalikan lagi ke hipotesis. H1 diterima itu berarti rata-ratanya lebih dari 368. Maka kita jawab pernyataannya. Terbukti bahwa rata-rata sereal tadi lebih dari 368 gram. Ya, kita buat kata-kata. Setelah dilakukan statistik maka kita tarik kesimpulan dengan kata-kata. H1 diterima. Apa arti H1 diterima? Kotak sereal tadi beratnya memang lebih dari 368 atau terbukti rata-ratanya 368 gram. Gitu. Jelas ya? Oke. Sekarang saya beri contoh yang sebelah kiri sekarang. Ini sama saja dengan yang atas tadi ya. 1,65 contoh menentukan daerah kritis tadi 1,65 ya 0,05 peluangnya 0,950. Nah ini contoh lagi tahun 2008 suatu perkebunan kopi pada musim kemarau akibat letusan gunung diketahui rata-rata produksinya nah ini 65.000 kg per hektar rata-rata produksinya. Kemudian pada tahun berikutnya setelah musim hujan dilakukan sampelnya N-nya 112 pohon pada tanaman tersebut. Kemudian dari 112 pohon tadi dihitung diketahui rata-ratanya bisa mencapai 72 kg per hektar dengan standar deviasinya 11.000 kg per hektar. Dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, ingat, tingkat kepercayaan 95% itu sama saja dengan alfa 5%. Ya, 95%. Ini tingkat kepercayaan 95%. Ini sama saja dengan Z alfa 5%. 0,05 kali 100 kan 5%. Nah, ini sama saja. Jadi jangan bingung. Tingkat kepercayaan 95% itu sama maksudnya alfa 5%. Tentukan, nah ini pertanyaannya. Apakah produksi kopi setelah musim hujan dapat meningkat dari sebelumnya? Dari tahun sebelumnya. Nah, ini merupakan pernyataan patokan untuk menentukan hipotesis. Apakah produksi meningkat dari sebelumnya? Nah, ini kita tentukan rumusan hipotesisnya. Tadi rata-ratanya 65 kg per hektar yang H0. Maka H1 tadi lebih dari 65 kg per hektar. Karena ini meningkat dari untuk menguji. Ini kalau produksi awalnya 65. Apakah memang 72 ini nanti memang betul terbukti lebih dari 65? Ini rata-ratanya ya. Oke. Kita tentukan lebih dari 65. H0-nya sama karena ini diketahui ini 65. Maka nilai kritisnya Z-nya alfa 90 berarti P 0,05 atau 5%. Maka tadi Z 0,05 atau alfa 5% 1,05. Nah, sekarang ini H0 ditolak apabila Z hitung lebih dari 1,05. Nah, ini kita lakukan uji. X tadi 72 dikurangi rata-ratanya. Tonnya 11.000 akar 112 ketemu 6,72.
Dari Z hitung lebih dari 1,65 sehingga H0 ditolak, H1 diterima. Artinya produksi meningkat setelah adanya musim hujan. Nah ini ya, sama dengan tadi ya, 6,73 letaknya lebih dari 1,65. Jadi di sini H1 diterima. Nah ini contoh kalau sisi kiri. Kalau ini lebih negatif, Z-nya negatif nanti. Oke. Ya. Itu. Nah, ini yang sisi kanan seperti contoh tadi. Nah, ini contoh yang sebelah kiri. Kalau Z-nya titik kritisnya di daerah sini, negatif sini, maka itu disebut pihak kiri. Ya. Nah, ini contoh latihan nomor 1 ini tolong dikumpulkan ya untuk latihan. Suatu penelitian untuk mengetahui apakah panen jamur tiram putih di dataran tinggi. Untuk keperluan tersebut diambil sampel acak sebanyak N. Nah ini N-nya 67. Jika waktu panen mengikuti data distribusi normal dari 67 sampel tadi, waktu panennya 85 hari setelah inokulasi. Dan didapat rata-rata umum panen 70 hari dengan ragam 11,5 hari, tingkat kepercayaannya 95%. Nah pertanyaannya, apakah jamur tiram mengalami keterlambatan panen? Nah jawab ya. Oke, nanti saya beri contoh penyelesaiannya. Ini dijawab dulu sampai di sini. Ya, saya akhiri dulu, nanti saya lanjutkan ke materi berikutnya yang 2 arah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.